Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ngeri-ngeri sedap bos ya. Ada pemberitaan yang cukup menarik ini soal bagaimana ya kabarnya ada sebuah video di mana laut ya seolah-olah dipagerin ya sekitar 30 kilometer. Wah, ngeri bos, ini proyek siapa begitu? Siapa yang harus bertanggung jawab ini? Ya harus Jokowi yang bertanggung jawab. Kenapa? Kalau tidak ada sebelumnya begitu kan ya, tidak ada perizinan, tidak ada apa-apa, ya pasti kan sebelum ini kan Prabowo kan memimpin 2 bulan. Seharusnya sebelumnya kan Jokowi pasti tahu. Masa Jokowi tidak tahu begitu? Ini yang harus kita tanyakan ya seorang Jokowi begitu. Jangan lalu kemudian yang mengatakan kok tanya saya? Tidak tahu. Biasanya kan seperti itu andalan seorang Jokowi begitu. Makanya secara tidak langsung ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Ini ngeri-ngeri sedap. Ya, ini banyak sekali yang kemudian yang mempertanyakan ini akan mencidrai ya para nelayan-nelayan di situ begitu ya. Ya hampir kabarnya 30 kilometer ya di Tangerang ini. Ya pemerintah nggak tahu apa-apaan ini kok nggak tahu ya. Udah jadi negara bagian apa ini ya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Ada yang mengatakan wah ini gimana? Jangan-jangan ini dugaan punya salah satu salah satu konglomerat dan sebagainya, atau diduga ini punya aguan ya. Makin semena-mena ya. Laut Tangerang hingga 30 kilometer. Ini harus di-stop ya. Ini harus di-stop. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa permasalahan sekarang ini nasib nelayan ya gimana di situ begitu. Jadi secara tidak langsung ini siapa yang bertanggung jawab? Kok pemerintahnya tidak tahu di situ? Ini apa-apaan bos ya? Jangan-jangan ini benar apa yang disampaikan Said Didu begitu ya? Ya makanya dengan proyek-proyek PSN PIK 2 ini harus benar-benar di-stop dulu lah begitu kan ya. Biar tahu titik temunya gimana, kejelasannya bagaimana begitu kan ya. Sangat-sangat disayangkan di era Jokowi hari ini banyak sudah membongkar satu persatu ya apa yang kemudian kita lihat di masyarakat sehingga orang-orang akan tidak tinggal diam. Ini kan masalah soal nyangkut masalah soal nelayan di situ ini. Pagar laut misterius 30 km Tangerang caplok ya pesisir 16 desa nelayan. Bayangkan, mau dibawa kemana nasib 16 desa itu begitu kan. Ini secara tidak langsung bahwa ya apa yang kemudian ditemukan hari ini bagian dari orang-orang yang kemudian punya kepentingan-kepentingan besar terhadap bangsa kita. Ya, mengambil kekayaan bangsa kita bisa saja seperti itu. Siapa yang bertanggung jawab sekarang? Ya, pasti Jokowi lah begitu. Masa Prabowo memimpin 2 bulan ini begitu kan ya, mungkin tidak tahu apa-apa dan sebagainya. Ya, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, inilah yang harus kita buktikan bahwa ya ini harus benar-benar dievaluasi ya. Siapapun orangnya harus benar-benar dievaluasi proyek-proyek seperti ini. Padahal ini proyek strategis nasional begitu kan. Ya Prabowo harus mengevaluasi kalau hal-hal ini terjadi begitu. Makanya dengan adanya seperti ini banyak sekali spekulasi-spekulasi yang muncul. Wah, seolah-olah ya negara kita dikuasai hanya orang-orang tertentu saja. Ya Jokowi harus diadili di situ begitu ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa persoalan-persoalan seperti ini, ya PSN 2 ini begitu kan ya. Ini harus yang tahu siapa? Ya pasti Jokowi yang tahu begitu kan. Ya pasti Jokowi yang tahu. Bahkan tidak hanya itu, kalau kita melihat dengan apa yang kemudian komentar-komentar netizen di sini begitu banyak sekali ngeri-ngeri sedap ya. Ini ada yang mengatakan, oh rupanya yang membuat pagar laut adalah PSN PIK 2 tanpa izin, tanpa AMDAL. Wah. Ngeri nih bos, ini harus ditolak begitu ya, ini harus ditolak. Nampaknya ini menjadi permasalahan besar kepada para nelayan ya. Terus kemudian bagaimana soal ikan di situ begitu kan ya, makin jelas ya, nggak heran ya kenapa ini aman-aman aja. Tapi pertanyaan sekarang ini, kemana aparat hukum begitu kan ya, kok aman-aman aja. Jadi saya kira kalau sudah permainan-permainan seperti ini begitu, ini harus benar-benar ditelusuri betul ya.
Jadi memang sekarang ini kita lihat saja semua kekuatan itu tergantung pada uangnya. Kalau uangnya kuat, siapa yang tidak berani? Padahal masyarakat sudah banyak yang menolak, berbondong-bondong menolak begitu kan ya. Soal PSN PIK 2 ini bisa saja ini ya punya orang kepentingan-kepentingan besar, konglomerat dan sebagainya begitu kan ya. Emang Indonesia ini milik siapa? Milik neneknya mungkin, milik siapa begitu kan ya. Tapi inilah kekayaan bangsa kita ini untuk rakyat Indonesia, untuk rakyat orang-orang yang kemudian ya pendidikan, kesehatan. Coba kita bandingkan dan analisis sekarang ya, analisis sekarang. Pendapatan negara hari ini dengan pendapatan kekayaan alam lebih banyak mana? Ya, pendapatan negara ini mulai dari kekayaan alam dengan pajak lebih banyak mana? Coba hitung-hitung di situ begitu kan ya. Pemasukannya lebih banyak di pajak. Ya, kenapa kekayaan alam ini sudah banyak terkuras bagi orang-orang yang punya kepentingan besar? Siapa yang harus bertanggung jawab? Jokowi. Ini harus Jokowi yang harus bertanggung jawab. Siapa lagi di situ, Bos? Ya, siapa lagi coba? Jadi siapa lagi kalau bukan Jokowi begitu kan? Makanya dengan adanya seperti ini, orang akan melihat langsung ya betapa bobroknya ya rezim-rezim yang kemudian dilakukan begitu kan ya di era seorang Jokowi. Kalau ini memang benar-benar terbukti tanpa AMDAL, tanpa izin dan sebagainya gitu, ngeri-ngeri sedap ini persoalan-persoalan seperti ini. Makanya ya masyarakat hari ini yang bersatu. Wajar kalau kalau seperti kemarin begitu kan, seperti saya Didu bernyanyi mereka bagaimana soal-soal PSN itu dan sebagainya begitu. Siapa yang harus kita pilih? Jokowi begitu. Dan bahkan tidak hanya itu, kagetnya AHY dan Nusron ini kompak, bingung dan kaget masalah soal pagar membentang 30 km di Pasir Tenggarang ya, Tangerang ini diduga milik Aguan. Jadi saya kira Aguan itu tidak semerta untuk melabeli begitu kan ya, melabeli atau membentengi 30 km laut tanpa seizin siapapun. Siapa yang punya kekuatan itu? Kok semena-menanya? Ini ngeri, Mas. Ini ngeri kan apa? Karena ini persoalan-persoalan politik ya. Satu sisi begitu kan ya. Satu sisi persoalan-persoalan politik, satu sisi persoalan-persoalan kepentingan-kepentingan besar. Ada kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya begitu. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kembali lagi di situ. Jadi saya rasa sampai kapanpun begitu kan, ini harus menemukan titik temu begitu kan ya. Jangan semerta-merta lalu kemudian proyek ini dilakukan ya. Ini harus evaluasi. Prabowo harus evaluasi bagaimana soal-soal PSN PIK 2 ini begitu kan ya. Sudah AHY sudah kaget, Nusron kaget di situ. Siapa yang bermain di balik ini semua? Coba kita lihat saja. Kalau toh pada hakikatnya ya PIK 2 ini misalnya ya sudah membayar pajak triliunan misalnya begitu kan ya, membayar pajak yang lain, kita kan harus membuktikan yang ada begitu. Artinya secara tidak langsung memang kewajiban begitu. Coba kita bayangkan kekayaan alam kita ya, perbedaannya dengan pemasukan pajak sekarang lebih banyak mana? Lebih banyak pajak. Kekayaan alam berapa persen di situ begitu. Dan inilah visi Prabowo, bagaimana caranya untuk bisa begitu kan ya, kekayaan alam ini dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang tentunya menjadi prioritas utama. Ya bagaimana soal pendidikan, bagaimana soal kesehatan, bagaimana soal ekonomi dan sebagainya. Ini yang seharusnya dilakukan begitu kan ya. Kenapa dari seorang Jokowi 2 periode begitu belum menunjukkan tanda-tanda soal kesehatan, soal supremasi hukum dan sebagainya. Jadi ini apa, Bos? Jadi ini agak lucu begitu sekarang ini. Satu persatu sudah membongkar habis-habisan masalah soal masalah soal PSN PIK 2 yang kemudian dianggap punya orang begitu kan ya. Tapi di satu sisi ini Akuin makin brutal bikin pagar tanpa izin di Laut Tangerang, pemerintah bungkamnya ini. Jadi ingat pesan cerita ini, jika Anggrek B tidak segera bangkit melawan ya, rakus-rakus di situ. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Bukan tidak mungkin.
ya ini akan bertentangan dengan proyek-proyek strategis nasional di situ begitu. Ini kenapa tidak dikaji? Ya, Jokowi harus benar-benar diadili di situ. Inilah kebijakan PSN Aguan dari Pak Jokowi yang ugal-ugalan dan brutal. Mohon Pak Prabowo ya dan TNI ya Puspen TNI untuk memahami bahwa ini melanggar kedaulatan RI. Kalau benar-benar tidak dihentikan bakal jadi rawan penyelundupan warga, penghuni PSN Aguan bakal bebas masukkan narkoba dari Cina, narkoboi dari Cina. Ngeri-ngeri sedap, bos. Jadi apalagi selundupan sana sini, masalah narkoboi, masalah judi online dan sebagainya begitu. Jadi artinya apa? Ayolah kita sadari betul bahwa kalau negara kita, bangsa kita begitu kan ya, dicaplok sana sini pada akhirnya yang punya kepentingan besar, yang punya kekayaan besar orang-orang mereka. Pak Prabowo sebenarnya sudah paham begitu dengan kayak begituan, tapi kita tunggu saja karena di era Jokowi pasti tahulah rezim Jokowi begitu kan ya. Jadi dengan adanya seperti ini saya kira wah nampaknya begitu kan. Saya tidak habis pikir begitu ya. Kenapa kok membangun seperti itu? Bagaimana nasib nelayan? Itu yang menjadi prioritas utama. Jadi ada nelayan, terus kemudian ada pencari ikan dan sebagainya yang kemudian hidupnya ketergantungan dari nelayan. Kalau ini benar dipagar, lantas mau bagaimana? Kabarnya 16 desa. 16 desa, benar-benar tega ini ya, benar-benar tega di situ. Lantas mau kalau ini terjadi begitu kan ya, lantas 16 desa ya, para nelayan itu mau kemana? Kok sebegitu ngerinya ini Jokowi ini? ya kita lihat saja lah begitu kan ya, kita lihat saja. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Jangan-jangan apa yang disampaikan Said Didu memang benar di situ begitu ya. Sampai-sampai Akhiri dan Nusron ini bingung begitu ya. Mau dimulai dari mana ini? Nampaknya yang dilawan itu adalah terlalu kuat. Ya pemerintah harus kuat, punya otoritas, punya kekuasaan, punya regulasi, harus berani begitu kan ya. Satu tanda tangan Prabowo bisa menghancurkan segalanya. Kan itu kalau Prabowo berani begitu. Jadi saya kira ini yang harus kita benar-benar masyarakat harus benar-benar bersatu begitu kan ya. Ya setidaknya tanyakan dulu apakah ini benar-benar ada izinnya atau tidak. Tapi ya aguan ini kalau tidak ada izinnya mereka tidak berani melakukan itu. Biasanya begitu. Siapa yang memberikan izin? Nah itu kan pertanyaannya. Proyek nasional dan strategis nasional itu adalah bagian dari bagaimana ya ada nuansa-nuansa dugaan keterlibatan ya orang-orang kuat. Ya kalau sekelas daerah saya kira tidak mungkin kuat mereka begitu ya. Ya pasti ada orang-orang yang kuat. Ya misalnya dugaan ada Jokowi misalnya begitu kan. Ada yang lain bisa saja itu terjadi. Tapi kita lihat saja begitu dengan hal-hal seperti ini masyarakat sudah memahami betul begitu kan ya. Ngeri-ngeri sedap bos, ngeri-ngeri sedap karena kita tahulah ya negara kita ya banyak orang yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita dan negara kita dan kepada negara kita atau kekayaan alam Indonesia begitu. Kalau ini dibuat tabir sebegitu semena-mena begitu kan. Lantas para nelayannya di mana begitu? Ya, kok baru viral baru ditindak? Kan orang masih berbicara seperti itu. Nah, ini kita lihat saja begitu kan ya. Banyak yang tidak tahu masalah soal-soal kayak beginian. Nih, melakukan menabir seperti ini begitu kan. Saya kira tidak sendirian mereka. Pasti kan masih yang lain, keterlibatan yang lain dan sebagainya. Ini ngeri sedap, bos. Ini ngeri sedap. Coba kita baca ya beritanya ya. Ini dari CNN ya. Pagar laut misterius 30 km Tangerang ya, caplok pesisir 16 desa nelayan. Wow. Mau kemana ini? Ya, para nelayan mau kemana ya? Mau diletakkan di mana ini? Pagar laut misterius yang membatang sepanjang 16 km ya di Kabupaten Tangerang, Banten ya mencaplok wilayah pesisir puluhan desa nelayan di 6 kecamatan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKPP Provinsi Banten Eli Susinta mengungkapkan keberadaan pagar laut misterius itu membuat para nelayan kesulitan mencari ikan.
Pembangunan pagar laut misterius itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan di kawasan sekitar pagar laut misterius. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.880 orang. Ngeri, bos. Ini ngeri, bos. Ya, kenapa kok membangun itu? Kenapa? Pemerintah setempat tidak tahu, padahal 30 kilometer. Ini panjang betul. Kalau dilakukan satu hari saya kira tidak mungkin, ya. Bu, ini panjang, bos. Ini panjang begitu. Makanya siapa yang bermain ini semua? Ini harus benar-benar diusut siapapun orangnya. Jadi biar menemukan titik temu. Saya kira ya masyarakat mengadili ya Jokowi pastinya begitu yang bertanggung jawab. Oke, begitu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.